Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nabila Fauzia Zaini dan teman saya yang bernama Rifa Fadilah akan sedikit menjelaskan mengenai sistem imun. Bahasan materi yang akan kita bahas pada materi sistem imun ini yang pertama ada pengertian sistem imun, yang kedua ada kekebalan bawaan vertebrata, yang ketiga ada kekebalan bawaan invertebrata, dan yang keempat ada anomali sistem imun. Saya Rifa Fadila, yaitu saya akan memaparkan mengenai pengertian sistem imun. Apa sih yang dimaksud dengan sistem imun? Sistem imun merupakan suatu sistem yang dapat membentuk kekebalan tubuh, yaitu dengan cara menolak berbagai benda asing dan sel yang abnormal, yang mana berbagai benda asing dan sel abnormal tersebut merupakan suatu patogen yang akan masuk ke dalam tubuh. Adapun fungsi yang dimiliki oleh sistem imun, yaitu yang pertama, sistem imun berfungsi dalam mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau patogen yang dapat masuk ke dalam sel inangnya, seperti virus dan bakteri. Lalu yang kedua, sistem imun pula berfungsi untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat dari suatu penyakit atau cedera, yang mana sistem imun ini akan mempermudah dalam penyembuhan luka dan perbaikan jaringannya. Lalu yang ketiga, sistem imun pula berfungsi untuk mengenali dan menghancurkan sel yang abnormal atau mutan seperti kanker. Selanjutnya ada kekebalan bawaan pada invertebrata. Nah, yang pertama ada Porifera. Spons tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kompleks. Nah, beberapa dari spesies spons laut ini memiliki sel yang berperan dalam penolakan benda asing. Nah, dengan cara menghasilkan zat kimia yang akan digunakan untuk menghentikan pergerakan sel lain yang ada di daerah tertentu. Nah, sehingga ini akan mencegah penyusupan benda asing menggunakan sistem internalnya. Nah, jika gangguan tersebut masih berlanjut, sel ini akan berakumulasi dan berkonsentrasi di daerah dan melepaskan racun untuk membunuh semua sel. Nah, selanjutnya sistem kekebalan spons ini akan diaktifkan selama 4 minggu. Selanjutnya, kekebalan bawaan invertebrata pada Annelida. Nah, senyawa bioaktif yang terkandung dalam cacing tanah ini adalah Celomycetes. Nah, yang mana Celomycetes ini yang berperan dalam imunitas non-spesifik. Nah, senyawa ini memainkan peranan penting dalam sistem imun pada cacing tanah, seperti fagositosis dan pelepasan faktor-faktor lisis. Nah, molekul imun yang disintesis dan disekresi dari Celomycetes ini akan merangsang aglutinasi, opsonisasi, dan lisis dari molekul asing. Nah, selain itu juga terdapat protease yang mana berperan dalam penghancuran antigen. Selanjutnya, kekebalan bawaan invertebrata ini pada insekta. Nah, insekta mengandalkan eksoskeletonnya sebagai barrier pertama untuk melawan infeksi pada patogen. Nah, sel imunitas insekta ini disebut hemosit, yang mana berada di dalam hemolimfa dan bertugas melakukan pertahanan seluler atau fagositosis. Nah, polisakarida kitin akan menghalangi infeksi yang tertelan dan masuk ke dalam sistem. Adapun mekanisme pertahanan internal yang berupa fagositosis. Pertama-tama, pseudopod akan mengelilingi patogen, kemudian patogen tersebut akan ditelan oleh endositosis. Selanjutnya, vakuola dan lisosom yang mengandung enzim akan melakukan kontak fisik dan melebur menjadi satu. Kemudian, senyawa beracun dan enzim lisosom tersebut akan menghancurkan patogen. Lalu, patogen yang telah hancur akan dilepaskan oleh eksositosis. Selanjutnya yaitu mengenai sel-sel fagositik. Adapun sel-sel yang dimiliki oleh fagositik diantaranya yang pertama ada neutrofil, yaitu memiliki sinyal-sinyal dari jaringan yang terinfeksi untuk memikat neutrofil yang digunakan untuk menelan dan menghancurkan. Lalu yang kedua ada eosinofil. Eosinofil ini memiliki aktivitas fagositik yang rendah, yang mana eosinofil akan menempel ke parasil dan melepas enzim penghancur yang merusak parasit. Lalu yang ketiga ada makrofag atau pemakan besar.
Nah, makrofag ini akan menyediakan pertahanan fagositik yang lebih efektif. Kemudian makrofag ini berada di dalam limpa, nodus limpa, dan jaringan lain dari sistem limfatik, yaitu yang berada di posisi yang baik untuk menyerang patogen. Lalu yang terakhir ada sel-sel dendritik, yang mana sel-sel ini akan merangsang perkembangan kekebalan yang diperoleh terhadap mikroba yang ditemuinya. Baik, selanjutnya ada kekebalan bawaan vertebrata. Sistem pertahanan yang ditemukan pada vertebrata ini merupakan sistem kekebalan yang didapat atau acquired immunity. Nah, yang juga sering dikenal sebagai kekebalan adaptif. Nah, respon-respon kekebalan yang diperoleh atau adaptif ini diaktifasi setelah pertahanan kekebalan bawaan berlangsung dan berkembang lebih lambat. Selanjutnya ada sistem kekebalan pada ikan. Nah, sistem kekebalan pada ikan ini terdapat dua, ada sistem kekebalan non-spesifik dan sistem kekebalan spesifik. Yang pertama ada sistem kekebalan non-spesifik. Nah, kekebalan non-spesifik ini adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang mana berfungsi untuk melawan segala jenis patogen yang menyerang dan bersifat alami. Nah, sistem kekebalan pertahanan fisik ini meliputi seperti sisik, kulit, dan juga mukus atau yang disebut dengan lendir. Selanjutnya ada sistem kekebalan spesifik pada ikan. Ada beberapa substansi sel dan organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh suatu organisme. Elemen-elemen tersebut sering disebut dengan sistem kekebalan atau imun sistem. Nah, organ-organ yang termasuk dalam sistem kekebalan adalah sistem retikuloendotelial, limfosit, plasmosit, dan fraksi serum protein tertentu. Selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh pada burung atau aves. Nah, sistem kekebalan burung ini mirip dengan hewan lain. Nah, jaringan limfomyeloid ini berkembang dari epitel atau mesenkim yang mana penuh dengan sel hematopoietik. Bursa fabricus, timus, limpa, dan kelenjar getah bening yang berkembang ketika sel induk hematopoietik ini memasuki bursal atau kelenjar timus. Nah, dan menjadi sel B dan sel T yang kompeten. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh pada burung ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sistem kekebalan bawaan dan yang kedua ada sistem imunitas adaptif. Nah, yang pertama ada sistem kekebalan bawaan yang mana meliputi penghalang fisik dan kimiawi, protein darah, dan sel fagositik. Nah, selain itu juga protein serum komplemen yang mana merupakan bagian dari sistem imun bawaan. Nah, yang bekerja dengan antibodi untuk melisiskan sel target. Yang kedua ada sistem imunitas adaptif, yang mana ketika sistem bawaan gagal menghentikan patogen yang menyerang, lalu akan muncullah sistem imunitas adaptif tersebut. Selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh pada amfibi. Amfibi merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni air dan daratan. Nah, sistem imun pada amfibi ini juga memiliki kesamaan pada makhluk hidup lainnya. Nah, sistem imun pada amfibi dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan pada amfibi ini merupakan sistem imun dominan dalam perubahan tubuh pada kebanyakan organisme, di mana patogen yang ingin memasuki tubuh makhluk hidup itu akan berhadapan langsung dengan sistem imun bawaan. Kemudian ada sistem imun adaptif, di mana ketika sistem bawaan gagal menghentikan patogen yang menyerang, lalu akan muncullah sistem imun adaptif ini. Nah, sistem imun adaptif membuat adanya respon yang lebih kuat dan sistem imun dari sistem imun bawaan. Nah, serta terbentuknya memori imunologi, yaitu pada tiap patogen diingat oleh pengenalan antigen. Komponen utama sistem adaptif yaitu leukosit atau limfasit. Nah, di mana dia akan berkaitan satu sama lain. Nah, dia juga akan terlibat dalam sistem lainnya, seperti sistem endokrin dan sistem saraf. Sistem imun juga membantu serta menambahkan perkembangan dalam perbaikan jaringan dan regenerasi. Selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh pada reptil. Reptil ini cenderung memiliki respon imun humoral yang lebih lambat dan kurang kuat. Nah, reptil juga lebih dapat mengandalkan komponen non-spesifik dari respon imun humoral.
seperti antibodi alami. Sel B fagositik juga telah diidentifikasikan pada reptil, dan pada penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi fungsi tambahan seperti bawaan dari respon humoral dalam berbagai reptil. Nah, karena reptil adalah ektotermik, suhu dapat mempengaruhi respon imun mereka baik selama perkembangan maupun saat dewasa. Nah, sistem kekebalan mereka juga sangat dipengaruhi oleh musim. Dan yang terakhir ada sistem kekebalan tubuh pada hewan mamalia. Nah, imunitas pada hewan mamalia ini berfungsi untuk daya tahan hewan terhadap penyakit tertentu. Nah, kekebalan aktif yang diperoleh ketika terinfeksi oleh patogen tertentu kemudian akan menciptakan memori terhadap infeksi itu. Nah, sehingga akan berhasil menghilangkan penyakit dan patogen tersebut. Nah, pada saat hewan terinfeksi oleh patogen tersebut, respon imun adaptif akan lebih cepat dan kuat menghilangkan patogen dan mencegah penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai komponen sistem imun. Komponen sistem imun ini terbagi menjadi dua, yaitu kekebalan bawaan atau non-spesifik dan kekebalan yang didapat atau spesifik. Nah, yang pertama yaitu kekebalan bawaan non-spesifik. Kekebalan bawaan ini merupakan kekebalan yang sudah ada ketika sejak lahir. Kemudian, kekebalan bawaan ini akan merespons seluruh patogen yang berupa bakteri, virus, dan lain-lainnya. Lalu respon yang diberikan oleh kekebalan bawaan atau non-spesifik ini yaitu dengan cara invasi fagositosis, sekresi protein antimikroba, dan respon inflamasi. Lalu yang kedua ada kekebalan yang didapat atau spesifik. Nah, kekebalan yang didapat atau spesifik ini, respon yang timbul dari kekebalan ini yaitu dari rangsangan antigen tertentu, karena kekebalan didapat atau spesifik ini pernah terpapar oleh antigen sebelumnya. Lalu kekebalan ini akan merespon dengan cara membentuk antibodi, yaitu efektor, kemudian limfosit, kemudian sel B dan sel T. Nah, materi selanjutnya yaitu komponen sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Komponen sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal terdapat adanya barrier fisik dan barrier kimia. Barrier fisik yaitu berupa kulit, rambut, membran mukosa, dan silia. Sedangkan barrier kimia yaitu lisozim air mata dan saliva atau air liur. Kemudian pada internal yaitu berupa adanya sel non-fagosit. Sel non-fagosit ini merupakan sel yang tidak dapat melakukan fagosit atau tidak dapat melakukan memakan patogen. Tapi sel ini dapat mensekresikan zat pembunuh patogen, yaitu ada basofil, NK cell atau natural kill cell, atau pembunuh sel alami, dan sel MES. Nah, berikut merupakan gambaran dari pertahanan non-spesifik atau respon inflamasi atau radang. Nah, ketika kulit kita mendapatkan luka dari jarum atau apapun, selanjutnya sel MAS ini akan melepaskan sinyal kimiawi yang berupa histamin. Histamin ini akan menyebabkan dilatasi, sehingga akan menyebabkan pembuluh darah lebih mudah untuk ditembus oleh bakteri. Lalu, sel fagositik ini akan bergerak ke arah luka atau ke area luka. Kemudian, sel fagositik tersebut akan memakan bakteri dan sampah seluler. Selanjutnya yaitu ada sistem imun spesifik. Tadi kan sudah dijelaskan yang mengenai sistem imun spesifik, yaitu merupakan sistem imun yang didapat atau acquired, yang mana sistem ini akan timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu karena sebagai akibat dari tubuh yang pernah terpapar sebelumnya. Nah, sistem imun spesifik ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun humoral dan sistem imun seluler. Selanjutnya yaitu ada sel B dan sel T. Sel B dan sel T ini merupakan dua macam sel yang terdapat pada sistem imun spesifik. Nah, sel B dan sel T ini dibentuk oleh limfoid, yang mana limfoid sendiri berada di sumsum tulang. Lalu, ada pun kegunaan dari sel limfosit B dan sel limfosit T. Sel limfosit B yaitu dapat mengatasi antigen di cairan antar sel, sedangkan untuk sel limfosit T yaitu mengatasi antigen yang masuk ke dalam sel. Yang pertama ada sistem imun humoral.
Nah, respon imunitas humoral dilakukan oleh antibodi, yang mana antibodi ini akan mengeliminasi patogen ekstraseluler. Lalu antibodi akan dihasilkan oleh sel B yang telah teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Kemudian, untuk menghasilkan antibodi sendiri, sel B dibantu oleh sel T helper atau sel T penolong yang sudah teraktivasi dengan membentuk sitokin. Nah, berikut merupakan gambar di samping adalah merupakan respon sistem imun humoral pada sel B terhadap antigen. Pertama-tama, sel B ini akan menemukan dan menangkap antigen. Nah, ketika sel B telah menemukan dan menangkap antigen, maka sel B ini akan menunggu aktivasi dari sel T helper atau sel T penolong. Lalu ketika sel T helper atau sel T penolong tersebut telah teraktivasi, kemudian sel B ini akan mengaktifasi sel plasma dan sel memori. Lalu selanjutnya, sel plasma ini akan bekerja yaitu memproduksi antibodi untuk menyerang antigen. Nah, ketika antibodi telah terproduksi, maka sel antibodi ini akan memfagosit antigen atau memakan antigen. Lalu yang terakhir, sel memori ini akan bekerja yaitu untuk mengingat secara terus-menerus apabila ada antigen yang sama yang akan masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua ada sistem imun seluler. Nah, sistem imun seluler dilaksanakan oleh sel T, makrofag, dan sel NK atau sel natural kill atau sel pembunuh alami. Kemudian sistem imun seluler akan mengeliminasi patogen intraseluler dan sel yang terinfeksi. Lalu terdapat adanya 3 subpopulasi sel T, yaitu ada sel T sitotoksik, sel T penolong atau sel T helper, dan sel T penekan. Nah, gambar di samping merupakan salah satu respon yang diberikan oleh sistem imun seluler. Sistem kekebalan sel diawali dari mikroba dalam sel atau mikroba intraseluler. Nah, salah satu yang dicontohkan pada gambar di sini yaitu berupa virus. Ketika virus sudah dimakan oleh APC antigen, maka APC antigen ini akan mengirimkan sinyal kepada sel penolong atau sel T helper. Lalu sel T helper ini akan memproduksi sitokinin, yang mana nantinya sitokinin ini akan mengaktifasi sel efektor atau seperti mikrofag, sel T, dan sitokinin. Lalu sel T efektor tersebut akan menyatu dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Materi selanjutnya yaitu ada antibodi dan antigen. Nah, antigen merupakan substansi yang dianggap oleh tubuh sebagai benda asing atau berpotensi merusak tubuh. Lalu yang kedua ada antibodi. Antibodi sendiri merupakan molekul yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai reaksi terhadap antigen, yang mana antibodi ini berfungsi untuk menetralkan antigen. Adapun jenis-jenis dari antibodi, yang pertama ada IgM yang memiliki peran yaitu dalam imunitas jarak pendek. Kemudian IgA, yaitu IgA ini banyak ditemukan di permukaan saluran pencernaan, pernafasan, dan urigenital. Lalu yang ketiga ada IgG yang berperan dalam imunitas jangka panjang dalam jumlahnya paling banyak di dalam tubuh. Lalu ada IgD merupakan reseptor sel B yang meningkatkan pembelahan sel B. Lalu IgE pula yaitu merupakan reseptor sel B yang meningkatkan pembelahan sel B. Materi selanjutnya yaitu mengenai anomali sistem imun. Adapun anomali pada sistem imun, yang pertama yaitu ada alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah respon imun yang berlebihan terhadap senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Senyawa tersebut dinamakan alergen. Alergen ini dapat berupa debu, kemudian serbuk sari, kemudian gigitan serangga, lalu rambut kucing, dan jenis makanan tertentu. Nah, jenis makanan tertentu yaitu seperti udang. Lalu yang kedua ada autoimunitas. Nah, autoimunitas ini merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru akan menyerang sel-sel tubuh sendiri. Karena tidak mampu membedakan antara sel tubuh dengan sel asing. Nah, autoimunitas ini dapat disebabkan oleh gagalnya proses pematangan sel T di kelenjar timus. Kemudian, autoimunitas dapat menyebabkan beberapa kelainan, seperti diabetes mellitus, lisatenia gravis,
Addison disease, lupus, dan radang sendi atau artritis rheumatoid. Kemudian yang ketiga ada AIDS. AIDS merupakan kumpulan dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi HIV yang menyerang sel T pembantu atau sel T penolong yang berfungsi untuk menstimulus pembentukan sel B plasma dan jenis sel T lainnya. Lalu, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam melawan berbagai kuman penyakit. Sekian presentasi dari kelompok 15, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.